Baik, selamat malam. Perkenalkan kami dari SGD B7, di sini akan menyampaikan student project EBM Prognostic Aspect Skenario 7, Jurnal Critical Appraisal dengan judul The Effect of Anti-Epileptic Drugs on Thyroid Hormonal Function, Valproic Acid, and Phenobarbital. Next. Adapun anggota dari kelompok kami adalah sebagai berikut. Next. Jadi perkenalkan, nama saya Nathan Bawa dengan 3 digit NIM terakhir 206. Di sini akan menyampaikan mengenai introduction. Next. Jadi untuk skenario-nya, pasien dengan epilepsi seringkali diharuskan mengonsumsi obat anti-epilepsi untuk jangka waktu yang lama. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa obat anti-epilepsi memiliki pengaruh negatif pada fungsi endokrin termasuk kelenjar tiroid. Namun faktor risiko untuk pengembangan fungsi tiroid yang rendah pada pasien ini tidak jelas. Sebagai dokter anak, kami ingin menentukan faktor risiko potensial dari fungsi tiroid yang rendah pada pasien epilepsi dengan mencari evidence yang terbaik. Next. Adapun research question dan objektifnya adalah sebagai berikut. Baik, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, perkenalkan saya Muhammad Aiman Ben Harun dengan 3 digit NIM terakhir 252. Jadi, type of question of the scenario ini ada 5 tipe pertanyaan yang bisa digunakan buat pertanyaan yang berbasis skenario seperti ini, yaitu diagnosis, terapi, prognosis, etiologi, rate, ataupun frekuensi. Jadi yang digunakan pada skenario ini adalah prognosis. Itu karena dalam penelitian ini mereka mencari pengembangan fungsi tiroid yang rendah. Jadi dengan menggunakan prognosis ini bisa membantu dalam penelitian buat mencari punca pengembangan tiroid yang rendah tersebut. Bakal dilanjutkan teman saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Karya Pulyas Mandewi dengan NIM 3 digit terakhir 037. Adapun pico formula yang bisa digunakan untuk menjawab clinical problem dari student project kami, mulai dari P sendiri, yaitu ada patient atau population to problem, yakni anak-anak dengan epilepsi, di mana sinonim dari anak-anak ini sendiri bisa menggunakan pediatrics, ataupun infant. Kemudian dari I-nya sendiri adalah indikator, yakni penggunaan dari anti-epileptic drugs atau AEDs. Kemudian juga dari C-nya itu ada comparison to control, di mana treatment-treatment yang tidak menggunakan anti-epileptic drugs. Dan terakhir untuk outcome-nya ialah adanya fungsi tiroid yang rendah. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, jadi saya lanjutkan untuk PICO-nya. Jadi dari PICO tersebut kita bisa menyusun sebuah clinical research question yang bisa dijawab pada penyusunan jurnal, yaitu in children with epilepsy, use of anti-epileptic drugs associated with an increased risk of low thyroid function. Jadi pada anak-anak dengan epilepsi, apakah obat anti-epilepsi bisa berkaitan dengan meningkatnya risiko penurunan fungsi tiroid pada anak. Ada yang bisa dijelaskan? Perkenalkan, saya Ferdi dengan 3 digit NIM terakhir 146. Pada kali ini saya akan membahas untuk finding article. Jadi pencarian jurnal yang akan dianalisis itu dilakukan dengan menggunakan mesin mencari jurnal Google Scholar. Hal ini dikarenakan mesin mencari jurnal dapat mempresentasikan semua publikasi website, sehingga hasil yang diperoleh akan merata dan website yang akan diraih semakin banyak. Dalam pencarian jurnal ini, kata kunci yang digunakan berbasis metode pencarian PICO yang seperti dijelaskan teman saya April. PICO yang telah diperoleh pada subbab sebelumnya, kami akan menghilangkan beberapa kata kunci untuk mendapatkan kata kunci yang efektif. Setelah penghilangan beberapa kata, ditemukan bahwa kata kunci yang paling efektif ialah children with epilepsy on low thyroid function epileptic drugs. Setelah kita memasukkan kata kunci tersebut ke mesin pencarian Google, kemudian kami juga memberikan filter untuk tahun di atas 2017 agar jurnal yang kami gunakan itu up to date. Setelah dilakukan pencarian, ditemukan bahwa ada hasil yang keluar 8.120 hasil, dan kami telah memilih 4 jurnal yang paling cocok. Dari 4 jurnal tersebut, kami pilih satu yang menurut kami paling sesuai dengan kasus yang diberikan kepada kami, dan kami memutuskan untuk memilih artikel dengan judul Effect of Anti-Epileptic Drugs on Thyroid Hormonal Function,
valproic acid and phenobarbital. Hal ini dikarenakan judul dan kriteria penelitian sesuai dengan kata kunci PICO yang kita gunakan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Visaka Karuna Wijaya dengan NIM 056. Pertanyaan aspek validitas yang pertama, apakah sampel didefinisikan dengan jelas, representatif, dan direkrut pada fase penyakit yang sama? Dari studi ini adalah anak berusia 15 bulan sampai 16 tahun yang menderita epilepsi yang dirawat di klinik neurologi pediatri antara 1 Januari 2012 dan 1 Januari 2016. Adapun kriteria inklusi grup kasus yaitu pasien anak yang didiagnosis dengan epilepsi parsial idiopatik atau generalisata yang sedang dalam monoterapi fenobarbital atau asam valproat dan tidak mengalami kejang selama 6 bulan terakhir. Sedangkan grup kontrol pada penelitian ini yaitu anak-anak sehat yang datang ke poliklinik pediatri untuk pemeriksaan rutin. Next. Adapun beberapa kriteria eksklusi yang bisa dilihat pada slide ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel penelitian telah didefinisikan dengan jelas, merepresentasikan populasi, dan direkrut pada fase penyakit yang sama. Next. Pertanyaan yang kedua yaitu apakah pasien diikuti dalam waktu yang cukup panjang dan komplit? Pasien anak yang diterapi dengan asam valproat diikuti selama 34 bulan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu pasien anak epilepsi yang diterapi dengan asam valproat selama lebih dari 2 tahun beresiko menderita hipotiroid subklinis. Sedangkan pasien anak yang diterapi dengan fenobarbital diikuti selama kurang lebih 31,5 bulan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu pasien anak epilepsi yang diterapi dengan fenobarbital mengalami peningkatan serum TSA setelah 12 bulan terapi. Pada bagian hasil tidak disebutkan adanya pasien yang drop out, sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien telah diikuti dalam waktu yang panjang dan komplit. Next. Pertanyaan yang ketiga adalah apakah kriteria outcome dinilai secara blind? Obat antiepilepsi yang merupakan indikator dari penelitian ini dipilih oleh dokter berdasarkan tipe epilepsi dan pengalaman dokter. Sedangkan fungsi tiroid yaitu serum FT4 dan TSH yang merupakan outcome dari penelitian ini diinterpretasikan berdasarkan kriteria laboratorium universitas peneliti dan dievaluasi dengan chemiluminescent immunoassay. Peneliti tidak menyebutkan secara eksplisit apakah interpreter outcome independen dari interpreter faktor prognostik. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Perkenalkan saya William Jonas dengan NIM 096. Pertanyaannya, if subgroups with different prognosis are identified, was there adjustment for important prognostic factors? Jadi di sini itu ada subkelompok dengan prognosis berbeda dan yang diidentifikasi dalam penelitian ini. Pasien dibagi menjadi perbedaan usia yang besar antara mereka yang menerima asam valproic dan fenobarbital. Itulah sebabnya kelompok kontrol yang berbeda bisa dibentuk kayak gitu. Terus asam valproat itu sebagian besar digunakan pada anak di atas usia 2 tahun yang mengalami kejang umum primer. Sedangkan fenobarbital itu digunakan terutama pada anak di bawah usia 2 tahun. Seperti itu. Selanjutnya. Lalu pertanyaannya, was there validation in an independent group of patient? Jadi di sini tuh ya ada validasi dalam kelompok independen ini menunjukkan bahwa obat digunakan sesuai dengan aturan klinis dalam hal dosis yang diberikan kepada pasien sesuai dengan usia usia pasiennya, seperti itu. Kesimpulannya, meskipun tidak ada keluhan klinis yang dicatat sebagai akibat dari perubahan ini, ada peningkatan yang signifikan dalam kadar hormon tiroid pada kelompok asam valproat, seperti itu. Perkenalkan, saya Jonathan Karunia dengan NIM 106. Selanjutnya ke aspek importance. Pertanyaan pertama adalah how likely are the outcomes over time? Pertama kita akan membahas fenobarbital yang diambil dari tabel 1 pada bagian result. Pada pasien yang diobati dengan fenobarbital, dilihat dari nilai P-nya tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang pertama kadar FT4 serum sebelum pengobatan dan 12 bulan pasca pengobatan. Yang kedua, kadar FT4 serum antara pasien yang diobati selama 12 bulan dan kelompok kontrol. Dan ketiga, kadar TSH serum pasien sebelum pengobatan dan kontrol.
Sedangkan yang bermakna didapatkan yang pertama kadar TSH serum lebih tinggi pada 12 bulan pengobatan dibandingkan dengan kadar sebelum pengobatan. Kadar FT4 serum lebih tinggi pada pasien sebelum diobati dibandingkan kelompok kontrol. Yang ketiga, TSH serum lebih tinggi pada 12 bulan pengobatan dibandingkan pada kelompok kontrol. Next. Selanjutnya, untuk valproic acid yang diamati dari tabel 2 pada bagian result, ditemukan tidak ada perbedaan yang signifikan antara yang pertama, kadar FT4 serum sebelum pengobatan dan bulan ke-12 pengobatan. Yang kedua, kadar FT4 serum pada 12 bulan pengobatan dan kelompok kontrol. Yang ketiga, kadar TSH serum kelompok pasien sebelum pengobatan dan kontrol. Sedangkan yang bermakna adalah yang pertama, kadar TSH serum pada 12 bulan pengobatan lebih tinggi daripada sebelum pengobatan. Yang kedua, kadar serum FT4 sebelum pengobatan lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Yang ketiga, kadar TSH serum lebih tinggi pada pasien 12 bulan pengobatan dibandingkan dengan kontrol. Next. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Amrita Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 226. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai how precise are the prognostic estimates. Jadi, pada penelitian ini di sini kita harus menghitung CI pada pasien dengan valproic acid dan juga phenobarbital. Namun sebelum kita menghitung CI-nya, kita harus mengetahui standar error terlebih dahulu, di mana untuk menghitung HSE kita bisa menggunakan rumus seperti yang ada pada tabel. Di mana N itu merupakan jumlah pasien dan juga P adalah proporsi. Dan setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai dari standar error sebesar 3,7%. Maka berdasarkan dari hasil tersebut, pada populasi umum, peneliti memiliki keyakinan sebesar 95% bahwa probabilitas pasien anak-anak yang mengkonsumsi obat valproic acid mengalami subclinical hypothyroidism pada bulan ke-12 adalah 7,948% sampai dengan 22,452%. Next. Kemudian dilakukan juga perhitungan CI pada pasien dengan phenobarbital dengan menghitung standar error terlebih dahulu seperti sebelumnya, dan didapatkan hasil sebesar 2%. Nah, berdasarkan dari hasil tersebut, pada penelitian umum, peneliti memiliki keyakinan sebesar 90% bahwa probabilitas pasien anak-anak yang mengonsumsi obat phenobarbital mengalami subclinical hypothyroidism pada bulan ke-12 adalah minus 1,02% sampai dengan 6,82%. Next. Perkenalkan, nama saya Eri Munandir dengan 3 digit NIM terakhir 166. Jadi, saya akan menjelaskan tentang aspek applicability. Jadi, apakah studi ini memiliki pasien yang mirip dengan pasien yang akan diterapkan? Jadi, dari jenis pasiennya yaitu pasien yang berumur 15 bulan sampai 16 tahun. Kemudian dicari pasien anak-anak yang merupakan mengalami idiopathic partial atau generalized epilepsy yang menerima pengobatan phenobarbital maupun valproic acid monoterapi dan tidak mengalami kejang selama 6 bulan. Kemudian dari ras pasien pada jurnal ini yaitu di negara Turki yang merupakan ras Turanid yang merupakan subtipe dari Caucasoid yang memiliki nenek moyang Mongoloid. Yang merupakan Mongoloid ini adalah merupakan ras terbanyak pada di Indonesia. Sekian, lanjut. Kemudian applicability aspect nomor 2 yaitu will this evidence make a clinical importance impact on your conclusion about what to offer or tell your patient. Jadi dari hasil ini pasien yang mengalami prognosis yang baik merupakan pasien yang tidak menerima pengobatan dan kita akan memberikan fakta ini kepada pasien dan tetap memberikan penanganan yang lain. Dilihat dari kasus subclinical hypothyroidism-nya, yaitu memiliki hasil yang signifikan pada valproic acid, grup valproic acid, tetapi tidak pada grup phenobarbital ketika dibandingkan dengan kadar pretreatment-nya. Jadi dapat disimpulkan studi ini bisa dikatakan applicable dan bisa diterapkan pada pasien sehari-hari. Next. Baik, Dok, perkenalkan saya Yunika dengan 3 digit NIM belakang 186. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integrasi dari hasil dari studi ini. Ya, jadi untuk aspek validitas, di sini kita bisa mengatakan bahwa studi ini
cukup bagus. Dan untuk sampel bisa dikatakan well defined dan merepresentasikan populasi dan sudah mencakup pasien-pasien tanpa kejang serta kejang parsial maupun general. Lama follow up pasien cukup untuk mengobservasi kejadian dari hipotiroid berdasarkan lama waktu kejadian hipotiroid dari studi-studi yang sudah ada. Untuk studi ini tidak menyebutkan mengenai kepatuhan dari pasien, namun tidak ada laporan mengenai pasien yang drop out. Aplikasi dari blind patient untuk outcome juga tidak disebutkan, namun evaluasi dari serum FT4 dan TSH semuanya menggunakan bantuan device. Next. Lalu untuk aspek importance, studi ini mendapatkan adanya kemungkinan yang berarti secara statistik, pasien yang mengonsumsi asam valproat itu menderita hipotiroid subklinis. Namun tidak didapati adanya perbedaan yang signifikan pada pasien yang mengonsumsi fenobarbital. Untuk aspek applicability-nya dari segi pasien applicable, namun hasil tidak berdampak penting secara klinis pada konklusi yang akan ditawarkan pada pasien. Jadi pengobatan dari pasien tetap dijalankan. Next. Secara general, penggunaan dari AED ini pada jangka waktu yang panjang ditemukan meningkatkan kejadian dari disfungsi tiroid. Dalam studi ini tidak didapati perbedaan yang signifikan pada level FT4 sebelum dan sesudah pengobatan. Namun didapati adanya peningkatan dari TSH. Selain itu 15,2% pasien yang mengonsumsi asam valproat mengalami hipotiroid subklinis. Perubahan-perubahan ini didapati sementara dan reversibel, namun klinisi tetap harus berhati-hati dalam pemberian obat ini kepada pasien. Pemeriksaan fungsi tiroid secara reguler perlu dilakukan pada penggunaan jangka panjang dari obat-obat ini. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Debbie dengan 3 digit NIM akhir 176 akan menyampaikan kesimpulan dari studi ini. Jadi penelitian ini hanya menilai penggunaan AED terbatas pada asam valproat dan fenobarbital saja. Tidak ada penjelasan mengenai perbandingan efek kedua obat tersebut dengan jenis AED lain. Kemudian didapatkan perubahan kadar TSH dan FT4 pada kelompok pengguna AED, namun peneliti menilai tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok pengguna AED dan kelompok kontrol setelah 12 bulan pengobatan. Sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa kelompok pengguna AED itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami penurunan fungsi tiroid dibandingkan pada kelompok kontrol. Dan adanya perubahan kadar hormon tiroid yang signifikan pada kelompok pengguna asam valproat membuat penggunaan asam valproat ini dapat ditentukan sebagai faktor risiko potensial terjadinya penurunan fungsi tiroid. Baik, sekian yang dapat SGD kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat. Akhir kata kami sampaikan terima kasih.